Berdiri. Aturan Pamanjali. Om Swastiastu. Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 berkilau. Ya, tenang ya. Silakan juga anak-anak ya, semua. Nah, kita lebih dahulu sebelum Pak lanjutkan pembelajaran, seperti biasa Pak akan melakukan absensi, ya. Jadi nama yang Bapak panggil namanya, silakan angkat tangan dan menyatakan kehadirannya ya. Yang pertama, Iputu Rizky Aditya. Desa Putu Tirta Saryani. Hadir. Ya. Kadek Ariarto. Karyo. Hadir. Ya. Jadi ada satu orang siswa yang tidak hadir hari ini karena alasan sakit kan? Apa ini anak-anak? Jadi Pak lanjutkan ya untuk lebih semangat ya. Suasana hari ini biar lebih rileks dan konsentrasinya bersama semakin bagus. Kita berdiri dulu semua. Kita akan laksanakan speaking ya. Kita akan berkolaborasi kecak. Oke. Ya, jadi teknisnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ya, yang ini kelompok timur dan ini kelompok barat ya, yang sebelah kiri Pak Luhur. Nah, teknisnya Pak ulangi, satu kelompok memainkan melodi dan yang lainnya kelompok lain bersautan. Nah, yang pertama yang memainkan melodi adalah kelompok yang ada di timur ya. Nah, satu orang menjadi pembawa tempo yang suaranya pung 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 dan seterusnya. Yang lainnya melodi seperti ini. Ngiryang ngoryang ngiryang ngiryang ngir gitu. Seterusnya sebelum Bapak hentikan tidak boleh berhenti dulu. Tangan di atas. Ya. Nah, untuk di kelompok barat ya, bersautan dengan Pak Dewo. Bila Pak Dewo membilang cak, kalian jawab sir. Kalau Pak Dewo bilang cak cak, kalian jawab sir sir. Begitu juga sebaliknya ya, sampai Pak Dewo hentikan. Ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Berbakat dalam berkesenian. Ini silakan duduk anak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke PTT ya. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang tahlilan yang nanti akan kita praktekkan ya. Namun sebelum itu, Pak perlu sampaikan hal yang penting di dalam pembelajaran, yaitu tujuan dari pembelajaran kita. Ya, kalian dapat lihat di depan. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis alat musik tradisional. Ya, jadi apa saja alat-alatnya. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan teknik bermain alat musik tradisional. Ya, jadi seperti apa tekniknya, menggunakan apa untuk membunyikan alat musik tersebut. Yang ketiga, peserta didik
mampu memainkan alat musik tradisional dengan teknik yang benar dan baik ya. Sudah paham semuanya ya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, metode yang digunakan pada pembelajaran hari ini adalah PBL, yaitu Problem Based Learning. Artinya, ya, peserta didik atau kalian itu akan Bapak beri permasalahan dengan memutarkan sebuah video, ya. Jadi dari video tersebut kalian bisa mendapatkan pengetahuan apa-apa saja yang ada di dalam video tersebut, dan nanti akan dikerjakan melalui panduan LKPD yang Bapak bagikan, ya. Dan hasilnya nanti akan dipresentasikan tentunya di depan kelas, ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Nah, selanjutnya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, ya, sangat penting ada penilaian ya, atau assessment. Jadi dalam pembelajaran kali ini ada 3 unsur penilaian, ya. Yang pertama adalah penilaian tentang sikap. Penilaian tentang sikap ini berkaitan dengan elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila atau P5 itu. Bisa dipahami anak ya? Bisa. Nah, selanjutnya kita menuju ke materi anak, ya. Tabung bilah, ya. Jadi pentingnya mempelajari tabung bilah. Nah, tabung bilah, kenapa? Kita semua ya, sebagai orang Bali dan kalian sebagai generasi penerus, tentunya harus siap dan sanggup untuk melestarikan seni atau budaya yang ada di Bali, ya. Jadi karena itu kesenian dan budaya kita Bali menjadi terkenal. Kita ajarkan bersama ya. Setuju tak? Setuju. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang kita ke tahap persepsi ya. Bapak akan ingatkan kembali, jadi materi sebelumnya itu seperti apa. Ada yang masih ingat kan? Apa itu? Siapa yang bisa mengingat? Ya, Cahyani? Pembahasan narasi gamelan. Oh ya, luar biasa Cahyani ya, teman-teman. Ya, Cahyani silakan dibaca. Mungkin yang Cahyani sudah menjawab, mungkin yang lainnya, ya, siapa yang berani membaca seperti ini? Silakan angkat tangan. Selain Cahyani, oh ya, Made ya, Made Darmayasa, silakan. Ding dong deng dung dang, Dibalik lagi. dang dung deng dong Ya. ding. Bagaimana kita baca bersama ya? Setuju? Setuju. Ya, Pak Pandu ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Ding dong deng dung dang, Yang dari tinggi. dang dung deng dong ding. Kita lanjut ke instrumen yang kedua, instrumen gamso sama dengan gal atau kantil ya, yang berbilah 10. Jumlah nadanya 10. Siapa yang berani membaca? Angkat tangan ya. Oke, di belakang Aditya. Ya, silakan Aditya. Dung deng dung Ya. deng dung dang deng dung deng dung dang deng. Ya, oke, tepuk tangan ya. Maksud cara membacanya sudah benar. Ya, oke, kita lakukan bersama. Ya, kita baca bersama. Nah, sampai ketemu nada yang sesungguhnya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Dong deng dung dang dong ding dang dung deng dong. Ya,
Ya, jadi ini berkaitan nanti pada saat kita melaksanakan praktek. Oke, ya tadi lanjutkan. Nah, pengertian tabung ginang. Ya, jadi barangkali semuanya siapa yang sudah bisa pernah menaburkan tabung ginang? Biasanya yang stogong gitu, yang kegiatan organisasi menabuh atau menggambar. Ya semua ya, pernah. Jadi pengertian tabung ginang ya. Tabung ginang itu adalah salah satu musik instrumental Bali ya, yang komposisinya tergolong paling pendek dan sederhana. Nah sekarang kita akan melakukan pemutaran video ya, video ginang. Jadi seperti apa ginang itu kita tonton bersama. Nah ini. Ya, kita akan perhatikan. Nah, ini adalah salah satu untuk tabung ginang ya, dengan 16 hitungan ya, 16 hitungan berkelompok pendek ya. Ini tabung ginangnya sudah umum, ada yang pastinya sudah sering ada yang mendengar ya, bahkan menampilkan atau memainkan. Nah, kalian di sini bisa lihat anak-anak ya, bisa ditulis semua. Jadi apa-apa yang tidak, mungkin mulai dari tempatnya di mana ya. Terus kalian perlu bercermati instrumen-instrumennya. Instrumen apa saja yang digunakan, sekaligus teknik-teknik memainkannya. Silakan tulis, nanti kalian juga akan mengerjakan tugas. Ya, sambil kalian mencermati videonya, Bapak akan melakukan penilaian ya, assessment terkait dengan kegiatan ini. Oke, kira-kira sudah cukup ya Rana ya? Ya. Oke, Bapak stop dulu ya. Oke, ya. Tepuk tangan semua. Nah, jadi hasil pengamatan kalian mencermati video yang sudah diputarkan tadi itu, sekarang kalian Bapak berikan tugas ya, tugas kelompok ya. Kelompoknya masih tetap di tempat duduk masing-masing, sudah ada namanya ya, nama kelompoknya bagus sesuai dengan materi ya. Kelompok gong, ugal, jumlah. Coba angkat ya, kendang yang di belakang ya, petuk atau kajar ya. Oke ya. Tentunya ini kelompok-kelompok yang sudah luar biasa. Nah sekarang akan Bapak bagikan lembar kerjanya ya. Jadi silakan diisi sesuai dengan tagihan yang diminta di LKPD ya. Aktif semua ya, anggota kelompoknya ya. Aktif.
Jangan pasir. Jangan ada yang tidur. Ya, bagaimana anak? Sudah semua selesai? Sudah. Ya, kita akan lanjutkan ya untuk hasil dari diskusi kalian presentasikan nanti per kelompok ya. Sudah benar selesai ini? Sudah. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke presentasi. Oke. Jadi siapkan sanggup atau siap presentasi di awal. Saya. Kelompoknya kelompok betul ya? Ya. Ya, Aditya. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok beduk. Di sini kami akan menjelaskan tujuan presentasi kami, yaitu menjelaskan tentang tabur gila. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Tahyani dan teman saya Noen Suraningsih. Yang pertama kami bahas adalah pengertian dari tabur gila. Jadi, tabur gila adalah salah satu motif musik atau tabur dalam gong kebiar Bali yang biasanya dimainkan sebagai pembuka atau penutup pementasan. Yang pertama, nama instrumen petuk. Cara memainkannya dipukul. Yang kedua, nama instrumen cengceng. Cara memainkannya dibenturkan dengan satu sama lain sisinya. Yang ketiga, apa fungsi dari tabur gila? Fungsi dari tabur gila adalah berfungsi untuk membuka atau menutup pementasan dan untuk upacara yajna. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, siapa ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ya, Aryo ya. Selain instrumen yang disebutkan tadi, apakah masih ada yang instrumen lainnya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hadir. Ada banyak jenis-jenis instrumen pada gong, yang salah satu contohnya yaitu suling. Cara memainkannya ditiup. Sudah sekalian? Sudah. Ada yang ada dengar lagi mungkin? Tidak. Ya. Sudah pas. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami dengan Pramo Santi. Santi. Oh. Ya, tepuk tangan. Kelompok berikutnya, ya. Kelompok mana yang akan presentasi? Di belakang sudah. Ya, di depan ya gong ya. Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok gong akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Desa Tirta dan teman saya Kak Dera Maheswari Mitra Putri. Baik, jadi kami akan mempresentasikan tugas kami. Yang pertama, apa itu tabur gila? Tabur gila adalah salah satu jenis gamelan yang berasal dari Bali. Instrumen ini biasanya digunakan dalam upacara keagamaan. Apa fungsi dari tabur gila? Fungsi tabur gila dalam budaya Bali meliputi 1. Upacara keagamaan, 2. Pertunjukan seni, 3. Identitas budaya, 4. Interaksi sosial, 5. Pendidikan. Baik, begitu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, kira dari kelompok lain ada yang bertanya? Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi. Oh. Ya. Baiklah semuanya anak-anak, jadi tugas diskusi sudah kalian selesaikan dengan baik dan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan lakukan tanya jawab. Itu sudah berlangsung dengan baik sekali ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita beranjak ke praktek ya. Tidak akan menuju wanita, namun sebelum praktek, Bapak harus mengetahui dulu bakat dan minat kalian ya. Karena nanti dia tidak berebut sampai di sana. Saya mau di sini, saya mau di situ, tahu-tahu tidak cocok di
instrumen yang sudah ditempati ya. Jadi di sini akan Bapak sampaikan, tanyakan kepada kalian tentang bakatnya atau senangnya di mana. Oke, nah kira-kira yang suka dikendang siapa? Ayo, Ya, benar nih. Nah, Ya. Nah, Aryawan sama Made ya, Made Darmayasa. Yang di Jumlah. Rahayu sama Dewayu ya, Maharani, ya di Jumlah. Jadi semua sudah terpenuhi dari instrumen-instrumen yang ada. Nah, kita sekarang bersiap menuju ke tempat praktek, ya, tempat bermain musik tradisional Bali, ya. Ya untuk itu bangun semua, ya. Ikuti Pak Dewo. 1, 2, ya. Oke, tepuk tangan. 1, 2, ya. Kita ulang lagi. Nanti balikkan ya. Ya. Dari nada dong rendah sampai di ding tinggi kembali ke dong rendah, ya. Oke. Di belakang mulai dari 2. Kan dulu ya. Coba berdua sekarang, oke. Oke, kita mulai dari awal. Coba kita ya, coba gabung semua. Isi ceng-ceng, kendang, dan yang lainnya. Oke, kita gabung bersama. Coba, oke. Ya, bisa dimulai. Coba, oke. Sekarang kita berproses mencari ini biar padu ya, biar padu ya. Oke, jadi semua pukulan yang kalian lakukan itu ada tempatnya. Oke, semua punya tempat tersendiri. Oke, kita harus dipahami. Nah, kita ulang. Ada. Ya. melakukannya ya dengan baik, ini akan bisa disempurnakan jika kalian terus belajarnya ya. Nah, kita sekarang ke tahap refleksi. Anak-anak semuanya ya, mohon perhatiannya. Jadi setelah kita melakukan atau memainkan musik tradisional ini, yaitu tablo gila. Nah, kira-kira adakah kesulitan yang kalian rasakan saat memainkannya? Ya, Rizky, di tahap apanya? Tutupannya. Tutupan gangsonya ya. Ya.
sekali lagi Pak jelaskan ya. Jadi untuk instrumen yang berbilah, ya, untuk instrumen yang berbilah, ya, berbilah, gangso, kantil, jubla, dan jedong itu menutupnya apabila nada sudah dipukul yang manapun itu, ya, ditutup bersamaan dengan memukul nada berikut. Ya, anak-anak, kita sampai ke tahap kesimpulan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Mungkin? Ya, oke. Ya, kakak. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah alat musik adalah Tabo Gilak adalah salah satu musik tradisional Bali yang tergolong memiliki komposisi pendek dan sederhana. Oke, tepuk tangan ya. Yang satunya? Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dalam pelajaran hari ini yaitu saya mampu mengetahui fungsi dari Tabo Gilak, yaitu berfungsi sebagai musik instrumental pada saat ada tamu undangan dan sebagai acara Seremonial ya. Ya, tepuk tangan ya. Coba yuk ya. Saya merasa senang karena bermain alat musik tradisional sangatlah menghibur dan memerlukan kerjasama dan konsentrasi yang baik. Ya. Selain menghafal ya, memerlukan konsentrasi yang baik juga ya. Tepuk tangan udah dari. Ada lagi ya. Apakah Tabo Gilak memang pendek? Pada umumnya ya, komposisi Tabo Gilak itu memang seperti ini, lebih pendek, lebih sederhana komposisinya. Oke, itu salah satu musik instrumental Bali yang paling pendek dan sederhana. Komposisi secara umum seperti ini. Oke, ada lagi kira-kira? Saya Pak. Andika? Ya, instrumen yang ada di Tabo Gilak ini berupa kendang yang cara memainkannya dipukul dengan panggul atau tangan. Yang kedua ada gangse atau kantil yang cara memainkannya dipukul dengan panggul. Yang ketiga ada reong yang cara memainkannya dipukul dengan dua panggul secara bergantian dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk Andika. Bapak tegaskan kembali ya bahwa fungsi dari Tabo Gilak itu merupakan suatu tabo instrumental yang ada di Bali yang digunakan untuk membuka atau mengakhiri suatu kegiatan upacara dan upacara ya, dimana teknik dalam memainkannya itu menggunakan teknik tutupan ya, teknik tutupan atau tetekes istilah Balinya, supaya nada yang ditimbulkan dari nada yang dipukul itu sesuai keinginan, sesuai bunyi yang sesungguhnya tersebut. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, dari Tabo Gilak ini kalian akan mendapatkan pengalaman dan bisa Tabo Gilak ini dikembangkan lagi ya. Utamanya anak-anak yang mempunyai bakat seni yang kreatif, bisa ini diisi riasan-riasan seperti kekotekan dan pola-pola kendang yang lainnya. Ya, bisa digunakan di rumah atau di masyarakat. Oke, silakan ini dikembangkan kembali. Nah, itu kiranya anak-anak hal penting yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan sebelum saya akhiri, saya sampaikan materi untuk minggu depan. Ya, materi untuk minggu depan itu adalah materi tari iringan rerejangan, ya, tari rejang. Ya, mungkin rejang dewa, rejang renteng seperti sekarang, rejang apa lagi ada? Taman Sari. Rejang Taman Sari dan sebagainya, kalian dapat melihat atau mendengarnya di YouTube ya, nanti biar minggu pertemuan berikutnya kita bisa cepat berproses. Oke, untuk itu Bapak akhiri hari ini, silakan ketua kelas Aditya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Aturang Pramo Santi. Om Santi 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 Om.